Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melanjutkan apa yang ingin saya sampaikan, saya akan mengabsen satu-satu. Saya mulai dari sebelah kanan saya. Namanya? Wiyono. Dari? Nyawangan. Namanya? Ujiarto. Dari? Nyawangan. Namanya? Erik dari Nyawangan. Dari Nyawangan. Jayus dari Nyawangan. Wahyudi dari Nyawangan. Lanjut. Katiman dari Picisan. Suyento dari Picisan. Duwito dari Krotok. Sumarni dari Nyawangan. Ulimasda dari Nyawangan. Roy Sugeng Picisan. Widodo Nyawangan. Suci Nyawangan. Sugianto dari Rosok. Suryati Nyawangan. Sugito dari Jawa Picisan. Susamin dari Picisan. Jamal dari Picisan. Agung dari Picisan. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berkumpul di kantor HKTI ini. Saya ingin menceritakan oleh-oleh saya ketika rapat di kantor DPD Jawa Timur HKTI. Judulnya Rapat Pertama Lembaga Bantuan Hukum HKTI DPD Provinsi Jawa Timur. Yang pertama, saya ingin mengucapkan syukur kepada Tuhan bahwa saya terpilih menjadi sekretaris LBH HKTI Provinsi Jawa Timur yang diketuai oleh Bapak Teguh Saiful Azhari SHMH. Suatu kehormatan yang luar biasa karena saya dikasih kesempatan untuk memikul sebuah tanggung jawab yang besar untuk mendampingi dan mengadvokasi persoalan-persoalan petani yang ada di Jawa Timur, teristimewa Tulungagung, kota kelahiran saya. Yang pengen saya sampaikan adalah sesuai dengan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia dan Bapak Menteri ATR BPN Sofyan Djalil bahwa pemerintah Presiden Jokowi yang kita hormati dan kita banggakan bersama ingin memberantas mafia HGU. Tanah-tanah yang terlantar akan dicabut oleh negara, oleh Pak Presiden untuk dimasukkan di bank tanah nantinya. Saya sebagai sekretaris LBH HKTI Jawa Timur merasa terpanggil untuk mendampingi dan mengadvokasi masyarakat Tulungagung, khususnya PAC Kecamatan Sendang HKTI untuk mendapatkan hak-haknya sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 7 Tahun 2017, berikutnya diperbaharui oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 bahwasanya masyarakat harus mendapatkan haknya 20% dari total luasan perkebunan yang dikuasai. Saya memandang perkebunan Indoko sudah melakukan kesewenang-wenangan. Terbukti menurut cerita sampean-sampean semuanya bahwa perkebunan Indoko sampai hari ini tanggal 30 Desember 2021 belum membagikan tanah 20% kepada petani warga sekitar. Apakah pernyataan saya ini benar? Nah. Saya ulangi. Apakah pertanyaan saya ini benar? Nah.
Yang terakhir kali saya ingin sebuah kesaksian. Apakah benar bahwa perkebunan Indoko sampai hari ini tanggal 30 Desember 2021 belum memberikan lahan 20% kepada petani warga sekitar? Terima kasih. Yang kedua, menurut laporan panjenengan juga bahwa Indoko telah menelantarkan beberapa lahannya. Apakah itu juga benar? Apakah itu sesuai dengan yang saudara lihat? Apakah itu sesuai dengan saudara rasakan? Oke. Berikutnya, telah lahir Lembaga Bantuan Hukum HKTI yang spesialisasinya akan membantu mengadvokasi rakyat untuk mendapatkan hak-haknya. Apakah panjenengan semua akan datang ke LBH HKTI untuk mengurus hak-hak panjenengan semua? Apakah panjenengan betul-betul akan datang ke LBH HKTI untuk mengurus hak-hak panjenengan? Terakhir kali saya bertanya, tolong jawab dengan tegas. Apakah panjenengan semua akan minta tolong LBH HKTI untuk memperjuangkan hak-hak panjenengan? Terima kasih. Berikutnya, kemarin tanggal 29 Desember saya menerima surat dari Polda Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur nomor B/12701 Romawi 12 WAS/2-2021-ITWASDA. Klarifikasi biasa perihal pemberitahuan tindak lanjut surat dari Yayasan Konsumen Berdaya Abadi. Surat ini ditujukan kepada saya sendiri, Eko Puguh Prasetyo. Berikutnya, surat ini berkata bahwa Polda telah mengambil langkah-langkah oleh penyidik Satreskrim Polres Tulungagung sebagai berikut. Nomor 1, menerima pengaduan dari Yayasan Konsumen Berdaya Abadi tanggal 1 November 2021 perihal premanisme di kebun NV Perkongsian Dagang Indoko Kecamatan Tulungagung. 2, menerbitkan surat perintah tugas dan surat perintah penyelidikan tanggal 19 November 2021 dan SP2HP ke-1 nomor B/622-SP2HP A1 Romawi 11 2021 Reskrim tanggal 19 November 2021. Ketiga, melakukan klarifikasi, interogasi, pengadu dan 3 orang saksi Saroni, Imam Syafi'i, Yusuf Agus Susanto. 4, rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh penyidik adalah A, melakukan permintaan keterangan terhadap 12 orang petani. B, melakukan permintaan keterangan kepada PT Indoko Tulungagung. C, melakukan pengecekan terhadap lahan di petak Blok W di Dusun Nyawangan, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung. D, melakukan permintaan keterangan terhadap BPN Provinsi Jatim tentang legalitas status lahan yang menjadi sengketa. E, membuat LHP dan melakukan gelar perkara. D, berdasarkan fakta-fakta dan klasifikasi /pengecekan terhadap pengaduan dari Yayasan Konsumen Berdaya Abadi nomor 01-DPP-LPK-YKBA Polda Romawi 11 2021 tanggal 1 November 2021 perihal premanisme di kebun PT NV
Perkongsian Dagang Indoko Kecamatan Sendang, Tulungagung, penyidik telah melakukan langkah-langkah penyelidikan sesuai prosedur hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan penanganan perkara masih dalam proses penyelidikan. Demikian untuk menjadikan maklum, atas nama Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Irwasda Muhammad Aris SH SIK MSI, tembusannya ke Kapolri Irwasumpori Kapolda Jatim. Maknanya bahwa surat dari LPK YKBA yang ketua umumnya saya sendiri ditanggapi dengan sangat serius oleh polisi. Terima kasih Bapak Polisi, bravo. Semoga polisi selalu menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan rakyat. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa Indoko, tepatnya PT NV Perkongsian Dagang Indoko, menurut saya telah terjadi konspirasi dengan oknum BPR Kanwil Surabaya. Ada banyak petunjuk bukti. Yang pertama, pada saat pengukuran lahan Indoko tidak pernah melibatkan Kepala Kantah Tulungagung. Tiba-tiba dia datang. Apakah itu betul? Betul. Apakah itu betul? Betul. Apakah itu betul? Betul. Itu adalah petunjuk bukti. Berikutnya, PT Indoko tidak pernah dengan tegas dan jelas menunjukkan dokumen kepemilikan. Itu juga merupakan petunjuk bukti. Atas dasar itu, apakah saudara tetap yakin dan berkemauan mengadu minta perlindungan kepada LBH HKTI Provinsi Jawa Timur? Apakah saudara semua tetap yakin akan mempercayakan, menguasakan kepada LBH HKTI Provinsi Jawa Timur? Yakin. Saya ulangi. Apakah yakin? Yakin. Apakah maju terus? Maju. Terima kasih. Ya. Hari ini saya Eko Puguh Prasetyo sebagai sekretaris LBH HKTI Provinsi Jawa Timur menyerukan kepada saudara, siapapun yang mengintervensi saudara pada saat bercocok tanam, kalau cuman mulut lawan dengan mulut. Ini negara demokrasi, siapapun boleh berpendapat. Tetapi saudara jangan pernah berhenti bercocok tanam, karena itu lahan negara dan Anda punya hak minimal itu paling sedikit 20%. Jadi ada 112 lahan yang harus saudara kuasai. Apakah saudara mengerti? Mengerti. Apakah saudara mengerti? Mengerti. Jadi jangan ada kata ragu-ragu lagi. Kalau ada oknum, saya ulangi, kalau ada oknum dari manapun yang membackingi Indoko, lawan. Ya. Saya ulangi, kalau ada oknum yang membackingi Indoko, lawan. Bisa dimengerti? Bisa dikerjakan? Bisa. Semangat. Ya. Petani harus jaya. Petani harus makmur, ya, di bawah HKTI. Kalau ada persoalan hukum, serahkan kepada LBH HKTI. Ya, serahkan kepada LBH HKTI. Apakah yang saya sampaikan bisa dimengerti? Bisa. Coba saya pengen
dengar pendapat dari Pak Agung. Monggo, silakan. Indoko sesungguhnya adalah konspirasi antara pemilik Indoko yang sejatinya bukan pemilik dengan para oknum-oknum yang ada di Kanwil, yang ada di provinsi. Dan disinyalir PT Indoko yang diakui oleh Muhammad Zaki itu sudah melakukan intervensi dengan menggunakan tangan-tangan orang lain, seperti para preman, para petugas yang sengaja untuk mengintervensi para petani yang tidak memiliki lahan yang ada di PT Indoko. PT Indoko sudah merusak lingkungan yang saat ini Saudara Zaki melakukan penanaman di Blok W kurang lebih 80 hektar sudah rusak. Kenapa diam DLH Tulungagung? Kenapa diam DLH Provinsi? Karena lingkungan sudah dirusak mulai tahun 2017. Ini masalah lingkungan. Kenapa diam? Apakah karena sampean sudah mendapatkan upeti dari Saudara Zaki? Ini dugaan saya, praduga. Tetapi kalau melihat keadaan yang sesungguhnya, mungkin diiyakan dengan saya secara pribadi. Kedua, banyak tanah terlantar, hampir 60%. Dan ketiga, kesejahteraan masyarakat Desa Nyawangan, Picisan, Tulungrejo terabaikan, seakan-akan tanah negara yang sudah dikuasai oleh NV Perkongsian Dagang PT Indoko tidak mempunyai kemanfaatan baik kepada masyarakat ataupun pemerintah daerah. Dan saya pertanyakan dan saya tegaskan, kenapa pemerintah daerah membiarkan PT Indoko itu diberi izin? Kenapa dibiarkan PT Indoko itu menelantarkan lahan-lahan tersebut? Karena sejatinya lahan-lahan tersebut bisa dimanfaatkan oleh para petani yang ada di Desa Nyawangan ataupun Picisan, yang saat ini berjuang membabat semak-semak belukar yang telah lama ditinggalkan oleh PT Indoko. Apakah karena uang rakyat bisa tertindas? Di mana negara saat ini? Jangan pernah mengatakan NKRI harga mati jika rakyat tertindas. Pak Suji, saya pengen mendengarkan cerita Pak Suji. Monggo pindah ke sini. Monggo pindah ke sini. Ayo. Yang lainnya pergi dulu. Saat ngomong maskernya dilepas saja, Pak. Ayo, biar wajahnya bisa kelihatan. Bagaimana menurut Pak Suji Indoko ini? Monggo. Kursinya rada dijok nih, Pak. Ayo, biar jelas. Ya. Kalau menurut saya Indoko ini sudah tidak ada artinya, sebab Indoko ini semakin lama itu semakin memburuk. Soalnya apa? Bosnya ya tidak tahu bagaimana kondisinya kebun, itu kan tidak tahu. Bosnya namanya siapa? Zaki. Zaki. Ya. Oke, terus apa lagi? Sekarang ini kebunnya rumbuk semua, Pak. Itu tidak layak kalau Zaki itu menata kebun, itu tidak layak. Tidak layak ya? Tidak layak. Apakah yang panjenengan sampaikan sesuai yang panjenengan lihat? Sesuai yang tahu panjenengan saya ini. tahu betul ya? Ya. Sejak kapan di Indoko? Saya ini
Kalau di Indoko itu lahir di Indoko, tua ya di Indoko. Tua di Indoko. Roy Sugeng, segera ke sini. Ayo. Pak Sudi. Roy Sugeng, coba bercerita. Roy Sugeng, karyawan PT Indoko. Monggo. Kalau untuk Indoko Pak, lahan yang terlantar, yang ada tanaman karet itu sangat luas sekali. Sangat luas itu berapa? Kurang lebih 50% 50% dari luasan terlantar. terlantar. Itu saja. Ya. Apalagi? Siapa Jaki itu siapa? Muhammad Jaki itu siapa? Kalau setahu saya itu pimpinan Indoko, Setahu sampean, Iya. pernah menunjukkan dokumen? tidak pernah. Oke, Pak Dari. Ayo, ngomong sing bener. Ora oleh gira. Rasine Ayo, maskernya dicepot ngomong sing bener, aja gira. luasnya Indoko berapa? 560. Ayo dilepas. Sampean jenenge sinten? Dari Pak, Dari nggih, apa yang diketahui soal Indoko? kalau yang diketahui tentang Indoko, saya lahir juga di Indoko. Terus Orang tua saya lahir juga di Indoko. lihatnya kamera jangan saya, Iya. nggih. Orang tua saya lahir juga di Indoko. Oke. Kalau dulu Indoko itu bisa makmur karyawannya, tapi sekarang seperti itu menjadi rumbuk Pak. Sejak kapan? Rumbuknya sejak kapan? Rumbuknya sekitar tahun 2004 masih Pak. Tahun 2008 Pak, setahu 8. saya mulai rumbuk itu. Kenapa? Pimpinannya siapa Indoko itu? Kalau dulu yang punya Pak Widi, Sekarang? saya kerja di Yeah. Indoko. Tapi setelah dipimpin oleh Bapak Jaki, katanya Bapak Jaki yang punya, saya keluar. Karena tidak sesuai dengan gaji saya Pak. Indoko itu menurut sampean terlantar apa tidak? Menurut saya terlantar Pak sekarang karena apa? Kampung-kampung sudah menjadi rumbuk Pak. Oh gitu. Jadi terlantar nggih. Iya, karena kampung sudah rumbuk. Sudah Kalau dulu rumbuk. kampung ramai Pak, Nggih. ditempati oleh penghuni. Saya pengen satu lagi yang pengen bercerita siapa? Ayo cepetan. Jamal. Ayo, kowe ngerti apa ora? Sing ngerti. Siapa sing ngerti? Pak Gito. Monggo Pak Gito. Beranjang kawat. Mantep iki. Monggo. Nama saya Sugito. Nggih. Saya dulu mantan karyawan PT Indoko. Nggih, pripun Pak Indoko niku? Saya waktu saya kerja itu Jaki itu sampai sekarang kebunnya seperti yang diceritakan Pak Dari. Ya rumbuk, jalan-jalan banyak yang rusak. Karyawannya harian sudah sekarang sudah tidak ada. Tidak ada karyawan harian sudah tidak ada. Oke. Istri saya juga kerja di PT Indoko. Yeah. Dulu itu ada premi, ada lembur, ada lain-lain. Sekarang udah Yeah. ada dihapus Nggih. sama Jaki sekarang. Jadi memang sekarang dipegang Jaki, makin kebon makin hancur. Lingkungan juga dampaknya juga lingkungan. Jadi Indoko ini penake ditutup ngene piye ya? Dibakar. Dibakar ya? Bakar. Oke. Ya, dibakar, setuju. Di dibakar. ngoten mawon nggih. Iya. Terima Ora kasih. berguna, Pak. Pak, Ya, nggih. ya. Saya setuju nggih? Setuju. Cocok nggih? Cocok. Cocok nggih? Cocok. Nggih, alhamdulillah. Sapa sing pengen cerita? Terakhir. Sudah? Jadi saya pengen tanya, apa-apa yang sudah diceritakan tadi, apakah bisa dipertanggungjawabkan? Bisa. Berani. Saya berani. Bisa nggih? Bisa, Oke. berani. Oke. Pada kesempatan yang sangat baik ini, saya sebagai Sekretaris LBH HKTI Jawa Timur ingin memohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, kepada Bapak Menteri ATR BPN Bapak Sofyan Jalil, kepada Bapak Kepala Kanwil ATR BPN Bapak Junahar, kepada Bapak Kantah Kepala Kantor Pertanahan ATR BPN Tulungagung dan semua pihak yang terkait.
tolong bantu kami LBH KTI untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sekitar ini, kepada petani sekitar Indoko ini, agar segera mendapatkan hak-haknya. Menurut cerita yang datang ke kantor HKTI ini, Indoko tidak berguna buat kehidupan masyarakat. Betul. Dan menurut cerita-cerita di rapat-rapat di Pemda Tulungagung, Indoko adalah perusahaan yang tidak punya kontribusi terhadap pemerintah Tulungagung. Maka di kesempatan bulan Desember, di akhir bulan Desember ini, kami mengetuk hati Bapak Presiden agar pemerintah hadir di Tulungagung, agar pemerintah hadir di kebun Indoko. Kami HKTI Jawa Timur bertekad akan membantu mengadvokasi petani, khususnya petani di sekitar lahan Indoko. Hukum harus ditegakkan, rakyat harus dibela kepentingannya, rakyat harus dibela hak-haknya. Mohon bagi para oknum yang sampai hari ini bersembunyi di balik Indoko dan membackingi Indoko, sebaiknya segera keluar saja, karena Anda akan berhadapan dengan negara, Anda akan berhadapan dengan tim LBH HKTI Provinsi Jawa Timur. Saya pikir saya akhiri apa yang ingin saya sampaikan kepada pemerintah, kepada Bapak Presiden Jokowi. Mohon maaf kalau ada salah. Selamat malam, selamat tahun baru 2022. Salam sukses. Indonesia harus jaya, dimulai dari petani PAC Nyawangan. Selesai.